Teka-teki kasus pembunuhan Vina memang masih menjadi misteri. Ditambah lagi dengan munculnya para terpidana lain yang bersuara demi mendapat keadilan. Peninjauan kembali pun diajukan. 6 terpidana kasus Vina pun ramai-ramai mengikuti jejak Saka dengan mengajukan PK. Lantas apa yang terjadi sebenarnya? Untuk membahasnya lebih dalam sudah hadir langsung di studio kami malam hari ini Kuasa Hukum Ibtu Rudiana Elsa Syarif. Selamat malam, Bu Elsa, apa kabar? Selamat malam, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Elsa, melihat dari sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, kemudian juga ada PK Saka Tatal, dan saat ini terpidana lain akan mengajukan PK. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, memang haknya mereka karena putusan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak ada. Sudah inkrah. Ya, sudah inkrah kan. Jadi mau nggak mau dia harus PK kalau mau melakukan suatu upaya hukum. Oke, baik. Nanti kita juga akan berbincang dengan narsum lain yang memang sudah hadir bersama kami. Ya, kita akan menyapa terlebih dahulu melalui sambungan Zoom. Selain Bu Elsa Syarif di studio, ada Kuasa Hukum 6 terpidana kasus Vina Jutek Bongso, Kuasa Hukum Keluarga Vina Raden Reza Pramadia, serta juru bicara Partai Perindo David Sitorus. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat malam. Baik, kita akan ke Bu Elsa kembali. Bu Elsa, seperti yang tadi Anda sudah sampaikan bahwasanya ini merupakan hak dari terpidana untuk mengajukan peninjauan kembali. Betul. Tapi beberapa pernyataan Anda terkait dengan peninjauan kembali yang kemarin juga kami sempat memantau untuk PK Saka Tatal, adanya perbedaan persepsi mengenai visum dari Vina. Salah satunya adalah adanya luka sabetan di bagian pelipis atau pipi kanan begitu yang dianggap adalah ini murni kecelakaan, namun pihak Anda menyebut ini adalah pembunuhan begitu. Ya gini, visum tuh ada 3 ya. Pertama, karena Laka Lantas salah memberikan informasi bahwa ini ada kan kecelakaan lalu lintas, sehingga Dokter Rahma dan Ida melakukan visum luar. Ya, hasilnya ini ada 2, ya, terhadap Eki maupun terhadap Vina. Dan kemudian Anda bisa tunjukkan Ibu gambarnya, silahkan. Nah, ini belum Oh, belum. nanti. Jadi ini ada 2, dan kemudian juga ada Dokter Andri Nur Rahmat, pembongkaran dari jenazah, otopsi ya, visum et repertum juga, tetapi itu untuk pemeriksaan dalam. Dan di situ jelas ada selain ini trauma tumpul, juga ada trauma tajam. Khususnya untuk almarhumah Vina itu ada di sebelah kanan, ya, pelipis ini, kanan dan pipi pelipis kanan, dan pipi kanan ini ada berapa simpul jahitan. Kemudian di sini saya bacakan adanya di punggung tangan kiri 4 cm dari pergelangan tangan terdapat trauma tajam, bila dirapatkan berbentuk huruf V. Oke. Terus kemudian Seperti inisial Vina begitu. iya, seperti inisial. Jadi di sini V. Apakah itu alasan Anda menyebut bahwa Masih ada ini satu lagi di paha kanan belakang sepanjang 8 cm di bawah lutut itu ada irisan juga trauma tajam yang dijahit berapa simpul ya. Nah, ini kan saya bisa perlihatkan ya. Jadi kalau kecelakaan itu ada namanya gesekan ya di aspal. Kalau satu sisi atau terbelanting-belanting ada satu sisi yang tertentu, tapi ini kan seluruhnya hancur. Dari korban ini seluruhnya hancur. Jadi nggak ada yang tersisa. Dan kemudian yang Eki itu kan waktu ditemukan oleh Suroto, dia dalam penggunaan helm ya. Nah, karena itu dia sempat membukakan helmnya supaya jangan tercekek maksudnya, tapi ternyata setelah dia buka penuh darah dan sudah meninggal. Dan kita bisa lihat helmnya itu masih dalam keadaan baik. Kan pada muka kondisinya sangat hancur. Baik dari sampai foto yang Anda sebutkan ini masih utuh. Rahangnya lepas dan
kemudian dilakukan jahitan yang luar biasa ya untuk menutupkan kembali mulutnya. Dan yang satu lagi, sebetulnya lawyer yang lama juga tahu di dalam berita acaranya Suroto itu kan celananya Eki itu kan ini ya ketat ya, skinny ya. Nah, ditemukan juga ternyata handphonenya Vina di dalam sakunya Eki. Jadi kalau misalnya dia terpelanting atau kecelakaan, ini handphone Vina ini pasti hancur. Tapi kan nggak hancur, tetap berfungsi. Dan tidak ada lecet karena di kantongnya Eki. Jadi banyak hal, kalau saya baca kan panjang sekali, tapi itulah salah satunya juga. Di sini Vina juga ditemukan adanya pendarahan yang sangat hebat, encer dan segar, bukan tidak ada gumpalan jaringan, bukan karena menstruasi dan aborsi, tetapi karena pendarahan itu terjadi karena tekanan yang sangat keras, sangat hebat, yang melebihi dari kekuatan jaringannya, dan juga ditemukan sperma. Baik. Bu Elsa, dari apa yang Anda sampaikan tadi sehingga Anda meyakini bahwasanya peristiwa ini masih terjadi adalah pembunuhan begitu ya. Kita akan meminta tanggapan dari Pak Jutek Bongso selaku kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina. Pak Jutek, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Elsa yang meyakini bahwasanya kasus ini adalah kasus pembunuhan, bukan kecelakaan, yang tentunya akan kontradiktif dengan pembelaan yang nanti akan diajukan pada PK. Tanggapan Anda seperti apa? Mas Camat, jadi kami sebenarnya tidak membahas apakah ini pembunuhan atau kecelakaan sebenarnya. Ya, yang kami di dalam PK kami ini kan membahas bahwa alibi para klien kami pada malam kejadian itu mereka tidak mungkin berada di lokasi kejadian. Itu yang pertama. Yang kedua, belakangan kami meyakini bahwa ini ada kemungkinan bahwa ini bukan pembunuhan dengan bukti fakta yang kami terus hadirkan. Apalagi dalam 1-2 hari belakangan ini muncul saksi-saksi yang ada di TKP. Musafir yang bersama dengan Oki itu sudah kami temukan, sudah membuat pernyataan merinci secara jelas, tegas, sesuai dengan BAP. Dan kami yakini 100% betul keterangannya, ya, musafirnya, ya, yang namanya Adi, ya, ini sudah kami kantongi dan sudah kami buat pernyataan dan disaksikan notaris untuk menyaksikan bahwa ini tidak memberikan keterangan, tidak dalam keadaan tertekan dan tidak dalam keadaan terpaksa memberikan pernyataan tersebut. Kami sudah cocokkan. Yang kedua, baru kemarin pagi datang lagi Ismail. Nah, Ismail ini adalah yang malam kejadian kebetulan lewat juga di flyover, berpas-pasan sebelum kejadian dan melihat peristiwa itu. Persis kejadiannya dan keterangannya nggak ada yang meleset. Nanti kita akan cocokkan. Dia berboncengan dengan anak angkatnya, ya kan? Anak angkatnya pun memberikan keterangan yang sama persis, ya, bahwa sesuai dengan fakta yang kami dapat. Katanya malam itu mereka mau mengantar anak angkatnya ini, Ismail ini, untuk bertunangan. Ya, sudah dicek, betul kejadian itu. Jadi maksud saya dengan fakta-fakta yang ada dan yang diceritakan rinci, ya, sampai pengangkatan jenazah, apa yang rusak, apa yang dilihat, itu bisa diuji. Dia masih ingat semua itu. Tulisan di helmnya apa, motornya warna apa, bagaimana kejadiannya, nanti bisa diolah TKP itu. Gitu kan? Nah, ini masukkanlah buat teman-teman penyidik yang sedang menangani tim investigasi yang diturunkan Mabes Polri. Ini kan berita terhangat terbaru dalam 2 hari ini. Gitu kan? Silakan didalami, ya, kami tidak ingin berasumsi, ya, kita tidak ingin berspekulasi, tetapi berdasarkan bukti saksi yang ada, ya, dia sampai cerita rinci itu, ya, yang datang dulu siapa, apa segala macam, ya, kita cocokkan dengan apa berita acara. Itu saya yakin berita acara lalu lintas, kecelakaan lalu lintas itu pasti masih ada di Polres Sumber. Cocokkan aja, betul nggak keterangan mereka? Itu kan gampang sekali menurut saya. Apa yang mereka sampaikan dicocokkan dengan data yang ada di laci polisi.
yang keterangan yang adalah C polisi. Menurut saya ini nggak mungkin disembunyikan lah, Mas Camar. Ya, ini udah nggak mungkin disembunyikan. Ini saya bicara aja apa adanya. Ya, ini sangat fatal. Ya, menurut saya apa yang kami temukan, apa yang kami hadirkan. Kami coba menghadirkan, ya, itu fakta dari yang melihat kecelakaan. Belum lagi dari peristiwa yang dikatakan karangan yang tadinya selama ini dituduhkan kepada klien kami, ya, Dede, Liga Akbar dan saksi-saksi yang lain semua menyatakan nggak ada peristiwa itu. Jadi ini udah klop, gitu kan? Ini udah klop. Jadi tinggal pakai hati nurani, pakai semangat yang ada untuk membuktikan bagaimana cerita yang sebenarnya. Kami hanya ingin menghadirkan kepada negara, pengadilan, ya, PK, kalau nanti mereka tidak bersalah, tolong bebaskan. Hanya itu tujuan kami. Yang lain belakangan kami akan urus. Gitu aja, Mas Camar. Baik, Pak Jutek, kita kaitkan dengan sidang PK Saka Tatal kemarin. Anda menyebutkan bahwa tinggal mencocokkan saja saksi yang Anda hadirkan, yang baru dihadirkan dengan data dari penyidik. Sementara kemarin di sidang PK Saka Tatal sangat sulit untuk bisa menghadirkan penyidik ke persidangan. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, saya yakin dalam perkembangan saat ini, ya, kami dalam beberapa hari ini sudah mendampingi penyidik untuk memeriksa para terpidana, memeriksa klien-klien kami, saksi, ya, terkait dengan laporan yang kami sudah laporkan ke Mabes Polri. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kami juga sudah mendengar di luar tim yang menangani laporan polisi yang kami laporkan, Bapak Kapolri sudah statement ya dengan Bapak Kabak Reskrim sudah menurunkan tim khusus. Kami berterima kasih Bapak Kapolri merespon ini cepat. Kami sudah dengar ini bekerja dengan sangat profesional. Ya, kita tunggu apa hasilnya ya. Para klien kami sudah bekerja. Satu, Mas Camar, kami mau sampaikan yang melakukan investigasi ini bukan hanya pihak kepolisian, pihak LPSK, pihak dari Komnas HAM, semua sudah melakukan investigasi secara mandiri. Saya mau sampaikan, kesimpulannya itu sudah bisa dibaca dari LPSK, permohonan perlindungan yang dikabulkan itu siapa saja, yang tidak dikabulkan siapa, alasannya apa? Alasannya tidak konsisten. Kami sudah dapatkan hasilnya, kami mau sampaikan bahwa ketidakkonsistenan terhadap permohonan perlindungan kepada LPSK yang ditolak oleh LPSK itu ada kecenderungan, kutip ya, quote and quote, menurut LPSK ada inkonsistensi atau diragukan kebenarannya. Kenapa Saka Tatal diambil dan diterima dan diberikan perlindungan? Bahwa dia konsisten, ya, dia konsisten dan dia konsisten. Dia konsisten memberikan pernyataan, keterangan yang selama ini dan tidak pernah berubah. Itu yang membuat LPSK lewat penyelidikan tim ahli yang ada pada mereka meyakini keterangan yang diberikan Saka ya itu adalah mengandung kebenaran. Ini yang kami baca ya, ini yang kami baca dari keterangan dan juga sumber yang kami dapatkan. Kami sedang juga mengajukan apply kepada LPSK hal yang sama ya, kami mau uji. Lihat saja, klien kami kalau nanti diberikan perlindungan oleh LPSK, itu masyarakat sudah bisa menilai lah. Tim independen ini sudah bisa menilai ya, oleh masyarakat bahwa apa yang kami sampaikan oleh klien kami itu penuh dengan kebohongan atau kebenaran yang patut diduga bahwa ini benar jalan ceritanya. Baik, Pak Jutek, kita akan ke kuasa hukum keluarga Vina. Ada Pak Raden Reza Pramadia. Pak Reza, melihat dari terpidana kasus Vina yang ramai-ramai mengajukan PK dan arahnya adalah bahwa kasus ini murni kecelakaan. Tanggapan Anda seperti apa? Iya, kita sebagai keluarga almarhum Vina memang itu kan hak dari setiap warga negara untuk mengajukan PK. Kita tetap berpatokan seperti tadi Ibu Elsa, keluarga almarhum Vina juga tetap berpatokan bahwa ini adalah pembunuhan berencana yang disertai pemerkosaan, karena kita tetap berpatokan kepada hasil akhir yang sudah inkrah, dan ini kita meyakini itu. Jadi andai pun nanti misalkan ada putusan yang baru, kita pasti akan tetap menghormati dan akan legowo nanti. Tapi sejauh ini sampai sekarang kita tetap beranggapan ini masih pembunuhan berencana yang disertai dengan pemerkosaan.
Oke, baik. Kita ke Mas David. Tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Raden Reza Pramadia, bahwasanya ini merupakan hak dari masing-masing terpidana dan sepertinya ini ada adu kuat fakta dan juga saksi. Apakah mungkin ketujuh terpidana lain ini akan bebas juga? Ya, kalau melihat pada proses sidang peninjauan kembali yang sudah berlangsung, di sini sebenarnya kita menemukan beberapa fakta-fakta menarik ya. Yang pertama adalah bahwa kesaksian-kesaksian terkait pencabutan kesaksian yang dilakukan oleh beberapa orang saksi yang tadinya mengaku melihat kejadian, yang pertama. Yang kedua adalah kesaksian-kesaksian yang tadi temannya saudari Vina yang mengatakan masih berkomunikasi sampai pada jam-jam tertentu. Lalu kemudian juga beberapa bukti-bukti yang forensik juga yang dipaparkan, yang terlihat di hadapan kita. Nah, justru ini kan sebenarnya yang menimbulkan banyak pertanyaan dan juga bisa membuat hasil yang berbeda tentunya. Jadi memang peristiwa sidang peninjauan kembali yang terjadi hari ini dengan bukti-bukti yang dipaparkan dan juga mungkin nanti peninjauan kembali yang akan dilakukan oleh 7 terpidana yang lain, ini justru kita bisa melihat bahwa kemungkinan bisa menghasilkan keputusan yang berbeda. Tapi ya kita lihat, kita belum tahu seperti apa. Tapi dari fakta-fakta yang kemudian terungkap tadi, ada beberapa fakta-fakta baru atau pengakuan-pengakuan yang kemudian membantah pengakuan-pengakuan sebelumnya. Ini yang kita nilai bisa menghasilkan keputusan yang berbeda, bisa saja. Seperti itu kira-kira, Mas. Oke, baik Mas David. Salah satu fakta yang hadir adalah pernyataan dari sahabat Vina yang menyebut bahwasanya pada pukul 22.05 masih adanya komunikasi. Sementara di BP sebelumnya ini sudah terjadi peristiwa percobaan pembunuhan. Kita akan tanyakan kepada Bu Elsa, namun tetap bersama kami usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, Anda masih di Sindo Prime bersama dengan saya Camar Henda dan kita akan lanjutkan kembali dialog terpidana kasus Vina yang ramai-ramai mengajukan PK. Masih ada Bu Elsa Syarif, kuasa hukum Ibtu Rudiana, kemudian juga secara daring atau melalui Zoom ada Pak Jutek Bongso, kuasa hukum dan juga dari 6 terpidana kasus Vina. Ada Pak Raden Reza Pramadia, kuasa hukum keluarga Vina, dan juga Mas David Sitorus, juru bicara Partai Perindo. Kita ke Bu Elsa. Bu Elsa, salah satu yang menjadi fakta terbaru di persidangan PK Sakatatal kemarin adalah ditemukan fakta mengenai kesaksian dari sahabat dari Vina, yakni Widi dan juga Mega, yang menyebut bahwasanya pada pukul 22.05 ini masih adanya komunikasi yang tentunya ini sangat kontradiktif dengan BAP di tahun 2016 bahwa pada pukul 21 ini sudah terjadi peristiwa pembunuhan dan mayat ditemukan pada pukul 22 ya Bu ya? 22 kurang lebih ya, kurang sekitar ya di sini. Ya. Jadi pertama saya tidak menyatakan itu tidak benar atau enggak ya, tapi saya meragukan ingatannya. Ya. Apa yang membuat ya kan itu sudah 8 tahun dan belum pernah diperiksa. Sedangkan ini penemuan korban itu kan ada sekitar 6 orang kan. 1 Suroto, Suja, Supardi, Tatang Saprudin, kemudian Mahyudin, kemudian 1 lagi itu saya lupa. Itu semuanya yang menemukan dan itu mereka perkiraan sekitar 22 ya, 22 kalau siapa tuh Suroto kan 22, sekitar 22, tapi kan menyusul dia telepon menyusul ada yang 22 30 ya kan. Nah, ini mereka kenapa ingat? Karena kan mereka yang mengalami sendiri ya penemuan korban, kemudian di BAP, kemudian di bawah sumpah menerangkan di persidangan. Jadi kan ingatannya masih ingat ya karena kejadian yang dialami. Kalau ini bagaimana pembuktiannya 22.05, terus kemudian telepon lagi 22.18, itu yang pembuktiannya bagaimana, harus dibuktikan. Dalam bentuk telepon. Sedangkan lagi soal teleponnya Vina. Apakah sudah pernah dibuka sebelumnya? Saya tidak tahu ya. Oke. Yang jelas teleponnya Vina itu ditemukan oleh
Suroto yang ada dalam BAP-nya dan juga disaksikan dengan yang lain, itu penyidik polisi juga. Itu handphonenya Vina itu ada di kantong celananya Eki. Dan kalau dalam kecelakaan itu kan pasti pecah itu, karena kepalanya si Eki pecah, rahangnya lepas semuanya, giginya coplok ya. Jadi ya itu tergantung nanti bagaimana keyakinan dari hakim PK yang memeriksa ini, dan itu yang harus ditelaah ya, bagaimana pembuktiannya dan bagaimana meyakinkan itu terserah mereka ya, karena itu kan kewenangan mereka. Baik. Dan juga pencabutan ya, pencabutan dari keterangan Dede maupun Liga Akbar dan siapa lagi itu Teguh ya, bilangnya Teguh, itu juga nggak bisa mencabut begitu aja karena sudah masuk di fakta yuridis. Harus dibuktikan bahwa dia melakukan ini karena ada sesuatu hal, dan harus dibuktikan yang akhirnya mendapatkan keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Menurut Anda dari saksi fakta yang sudah dihadirkan kemarin di sidang saka tatal, apakah cukup bisa membantah karena saat ini memang masih dalam proses yang diberikan kepada Mahkamah Agung? Saya kan bukan hakim ya, saya nggak akan menilai pembuktian itu. Cuman sebagai orang hukum saya harus menjelaskan kalau dia katakan bahwa saya melakukan sumpah palsu, memberikan keterangan di bawah sumpah palsu karena ada sesuatu ini, kan tidak bisa dia ngomong begitu saja, tetapi harus dibuktikan dengan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang nantinya akan dijadikan bukti sebagai novum gitu loh. Baik, Bu Elsa, kita juga ke Mega dan Widi ini. Baik, kita akan ke Pak Reza. Pak Reza, dari apa yang disampaikan oleh teman dekat atau sahabat dari Vina yakni Mega dan juga Widi yang menyebutkan bahwasanya pada pukul 22 ini masih adanya komunikasi, sehingga ini membantah BAP yang sebelumnya bahwasanya ini merupakan pembunuhan yang terjadi dimulai pada pukul 9. Dari keluarga Vina tanggapannya seperti apa? Ya, memang pada saat menurut keterangan dari kakak almarhum Vina, memang satunya Mega, satunya Mbak Marliana tidak ingat, memang yang menjemput almarhum Vina pada saat itu. Tapi masalah betul yang tadi dikatakan Ibu Elsa, itu kan memang harus dibuktikan, karena itu kan kejadian sudah 8 tahun yang lalu dan mereka itu kan tidak ada di persidangan sebelumnya. Jadi kalau misalkan ada saksi-saksi baru, pendapat-pendapat baru, itu kan harus benar-benar bisa dibuktikan dan tidak asal ngomong gitu kan. Dan kita juga dari pihak almarhumah juga banyak menyesali perkataan-perkataan, ucapan-ucapan mereka yang sangat menyudutkan dari almarhumah Vina gitu kan. Jadi itu harus mereka bisa buktikan juga, kalau tidak nanti kan ada konsekuensi hukumnya juga. Baik, Pak Reza, Liga Akbar yang juga mencabut BAP sebelumnya dan juga mengaku bahwasanya apa yang ia sampaikan ini di bawah tekanan sehingga apa yang disampaikan tentunya tidak benar. Kemudian juga ada Saka Tatal yang juga menyebut bahwasanya berbagai macam intimidasi sehingga dia harus mengakui yang sebetulnya tidak terjadi. Nah, dari keluarga Vina, apakah merasa penyudutan yang dilakukan oleh ramai-ramai oleh terpidana kasus ini merugikan, dan apa sebetulnya yang diharapkan dalam sidang PK selanjutnya? Jadi memang selain kita masih berpatokan kepada itu adalah pembunuhan berencana berdasarkan daripada bukti-bukti yang sudah ada, dan juga kita tetap mengikuti jalannya nanti hasil putusan akhir, karena memang pada tahun 2016 itu kan keluarga almarhumah Vina itu kan menyerahkan seluruhnya proses hukum itu kan kepada Ibtu Rudiana. Jadi kita tidak pihak keluarga tidak mengetahui banyak pada saat itu gitu kan. Jadi kalau misalkan sekarang banyak bermunculan atau ada yang mencabut itu kan ya hak mereka. Tapi nanti kan kita melihat dari putusan di hasil akhir, kita sampai saat ini memang masih berpegang teguh pada putusan akhir yang sudah inkrah berkekuatan hukum tetap, yaitu adanya pembunuhan berencana yang disertai dengan pemerkosaan. Baik, Pak Reza, kita ke Pak Jutek selaku kuasa hukum dari 6 terpidana kasus Vina. Pak Jutek, mengingat bahwasanya di sidang peninjauan kembali Saka Tatal kemarin ini Ibtu Rudiana juga tidak hadir. Perlukah Ibtu Rudiana dihadirkan dalam persidangan?
Kalau menurut saya ya Mas Camar, kalau Ibtu Rudiana mau hadir di dalam persidangan nanti PK yang akan kami hadirkan, itu akan jauh lebih baik. Dia akan membuka fakta yang sebenarnya, apa yang sesungguhnya terjadi 8 tahun lalu. Ya, tapi kami ya tidak punya kewenangan, tidak punya tangan untuk menghadirkan ke situ, gitu kan. Jadi kalau berinisiatif datang untuk ke pengadilan, saya ingin menjadi saksi, ya kami dengan tangan terbuka, ya tentu kita akan uji di situ, kesempatan buat kita, ya kan? Nah itu yang terus kita dorong untuk membuktikan fakta yang sebenarnya, karena kita carikan kebenaran ya, bukan pembenaran, kan gitu. Jadi inilah yang kita ingin uji, semua keterangan, saksi dan juga fakta yang sudah tersaji, kita akan uji semua lewat PK. Ya, nanti biar majelis hakim lah yang akan melihat perkembangan yang tersaji ini apakah dapat diterima sesuai dengan fakta yang sebenarnya, jalan cerita yang sebenarnya, ya silakan saja, gitu kan. Jadi sekali lagi kami selaku penasihat hukum ya dari 6 terpidana, nah selaku advokat pengacara mereka, kami sudah sampaikan, kami akan hadirkan sesuai dengan apa yang kami yakini, sesuai dengan bukti fakta yang kami dapat. Itu kalau kami nggak punya keyakinan dan nggak punya bukti fakta yang kami pegang, ya tentu kami sudah salah dia meng-hire pengacara, gitu kan. Kami ini tentu dengan fakta yang ada kami yakin ini, gitu, Mas Camar. Baik, artinya Anda sampai dengan saat ini optimis bahwasanya untuk sidang PK atau pengajuan PK ini akan betul-betul kuat begitu ya, dengan saksi, fakta dan juga ahli yang nantinya akan Anda hadirkan. Saya akan sebelum kita ke Pak David, saya akan ke Bu Elsa terlebih dahulu, bahwasanya pihak dari kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina ini tidak memiliki kewenangan untuk menghadirkan Ibtu Rudiana. Tapi dari Anda sendiri, ya, apakah Ibtu Rudiana mungkin hadir di persidangan atau juga pengajuan untuk amicus curiae yang kemarin sempat ada perbedaan pendapat antara Anda dengan kuasa hukum Ibtu Rudiana yang lain? Ya, saya perlu sampaikan ya, pengajuan PK ini terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang diajukan oleh terpidana, itu adalah hak dan sepenuhnya pembuktiannya diberikan kepada pemohon PK. Dan persidangan permohonan PK ini bukan persidangan ulang dari seperti tingkat pertama. Nah, klien saya Rudiana ini sudah pernah diperiksa di bawah sumpah di tingkat PN Cirebon. Jadi kan yang diajukan oleh pemohon PK adalah novum, terus kemudian adanya kekeliruan nyata dan segala rupa, itu yang ada 3 hal yang harus dibuktikan. Pembebanan bukti adalah di pemohon PK. Jadi kalau klien saya hadir, pertama dia udah pernah diperiksa, kan dia juga bukan novum, untuk apa kan gitu. Dan ini kan memang bukan persidangan ulang, ya, tetapi persidangan PK yang termasuk ke dalam novum yang sudah disiapkan. Ya, jadi silakan pemohon PK yang mengajukan itu. Jadi tidak ada kewenangan dari klien kami untuk hadir kembali gitu. Kan bukan persidangan ulang ya. Ini kan hanya pemohonan PK dan bukti-bukti ataupun argumentasi hukum ini tujuannya untuk memperkuat permohonan PK dari para terpidana. Baik, saya akan ke Pak David Sitorus. Pak David, kalau kita bisa wrapping ataupun juga melihat dari tanggapan berbagai pihak dari 2 sisi, menurut Anda bagaimana akhir dari kasus yang saat ini mencuat kembali di publik? Pembuktian novumnya harus seperti apa? Iya, kasus yang hari ini muncul di publik, tentunya masyarakat menunggu hasil peninjauan kembali ini. Kenapa? Karena di dalam beberapa kali kesempatan kita melihat adanya yang tadi perbedaan termasuk pencabutan akan kesaksian yang muncul. Nah, ini yang membuat publik dan tentunya juga para pencari keadilan juga mengajukan PK. Tentunya PK ini dilakukan untuk apa? Untuk menguji putusan yang sudah inkrah.
Nah, PK untuk menguji putusan yang sudah inkrah ini dengan berdasarkan apa terhadap dengan berdasarkan alat-alat bukti yang baru tentunya yang sama sekali tidak pernah disampaikan di pengadilan. Nah, ini sekarang yang dimunculkan. Nah, melihat pada adanya novum-novum baru yang kemudian hari ini akan diungkapkan di sidang peninjauan kembali, tentunya masyarakat berharap melihat bahwa supaya kejadian yang ini dapat menemukan kebenarannya, dan kalau misalnya nanti putusan pengadilan terhadap peninjauan kembali ini dikabulkan, tentunya ini akan semakin bertanya-tanya nih kejadian yang sesungguhnya seperti apa. Karena di dalam sidang peninjauan kembali ini sebenarnya betul tadi dikatakan tidak pemeriksaan ulang dari awal sampai akhir, tapi cukup untuk membuktikan bahwa para terpidana ini tidaklah menjadi pelaku. Bisa saja misalnya kejadiannya benar-benar ada pembunuhan, tapi kalau mereka tidaklah pelaku, tentunya akan ada pelaku yang harus dicari. Nah, jadi dari sini sebenarnya kita melihat dengan adanya kesaksian baru itu, peninjauan kembali ini sangat berperan penting untuk mengungkapkan kebenaran sesungguhnya pada kasus ini, dan masyarakat membutuhkan itu. Dan ternyata setelah 8 tahun baru sekarang lah bisa dilakukan peninjauan kembali, dan itu dalam catatan kami adalah karena proses demokrasi. Karena proses media juga mulai mengungkapkan, membuka terus perbincangan di hadapan publik, lalu kemudian beramai-ramai keberanian muncul dan mengajukan hak-haknya lewat pengadilan. Jadi kami sangat mengapresiasi publik untuk bersuara, mengapresiasi media-media untuk mengungkapkan, dan hari ini silahkan prosesnya dilanjutkan. Begitu, Mas. Baik, kita harapkan bersama bahwa penegakan hukum yang seadil-adilnya dan termohon dan juga pemohon tentunya sama di mata hukum dan memiliki hak yang sama untuk bisa mengajukan apa yang ingin diutarakan, dan tentunya dengan fakta serta bukti-bukti yang kuat. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Jutek, Pak Reza, Pak David dan juga Bu Elsa atas kehadirannya pada malam hari ini. Semoga sehat selalu. Terima kasih Bapak dan Ibu.